Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang WiFi. Dan sekarang saya sudah berada di lokasi atau rumah pelanggan. Setelah saya survei, ternyata di rumah ini sudah ada WiFi-nya. Cuman karena si pelanggan ini punya usaha sekitar 400 meter ke belakang, di lokasi sana itu ada kolam. Nah, jadi ada kolam renang, ada kolam pemancingan. Si pelanggan ini aktivitasnya banyak di kolam dengan jarak 400 meter. Sedangkan WiFi terpasang di rumah. Nah, ibu ini minta supaya WiFi itu bisa terkoneksi sampai di lokasi kolam renang tempat si pelanggan ini beraktivitas. Nah, jadi teman-teman, untuk video kali ini saya akan memberikan cara tutorial gimana caranya supaya ibu itu ketika beraktivitas di kolam pemancingan ataupun kolam renang itu dia dapat koneksi internet. Kalaupun si ibu itu pulang lagi ke rumah, tetap terkoneksi dengan internet tersebut. Nah, dengan cerita ibu itu, dengan keterangan ibu itu, maka kita perlukan material, teman-teman. Nah, materialnya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kita akan pakai ini namanya router. Kita pakai Totolink ya. Kita pakai Totolink yang 300 Mbps. Nah, ini router. Terus kita pakai konvektornya yang 3100 HTB. Nah, jadi konvektornya 2. Terus ada kabelannya juga 2 ya. Kabelan 2. Ini ada piktilnya 2. Piktil 2, splicer, terus kabel jumper fiber optik. Jadi dia pakai optik, nanti kita akan jumper pakai optik sepanjang 400 meter. Terus kita pakai splicer untuk joinnya. Oke. Oke, teman-teman. Lanjut proses pengerjaannya. Oke, ikutin terus video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Kita lanjut proses pemasangan. Nah, ini posisikan di rumah nih. Nah, yang di rumah ini dia pakai WiFi. WiFi ini nih. Dia udah pasang router. Nah, jadi nanti router ini akan kita jumper ke belakang di kolam pemancingan atau kolam renang sejauh 400 meter. Nah, jadi untuk prosesnya, teman-teman, jadi kita langsung sambung dulu piktil 1 buah, kita sambung dengan kabel jumper yang akan kita gelar nanti. Cuman sebelum kita gelar kabelnya, kita splicing dulu di sini. Oke, kita lanjut splicing dulu supaya piktil ini tersambung dengan kabel jumper. Oke, teman-teman, kita proses penjambungan kabel jumper dengan kabel piktil. Oke, tersambung. Alhamdulillah tersambung dengan baik, hasilnya juga 0,0. Oke, teman, seperti biasa, setelah disambung kita bakar dulu protektornya supaya dalam bentuk sambungannya kuat dan tidak akan bisa putus lagi.
Oke, sip. Selesai disambung, kita ke tahap berikutnya. Setelah kabel jumper dan pigtail sudah kita splicing, maka kita pasang yang konvektornya. Konvektor tapi yang A ya, ingat. Yang A. Yang A. Nah, jadi kita pasang yang A dulu. Dengan powernya. Nah. Coba colok power, kita pasang. Ya. Setelah power dipasang. Oke. Jadi dia sudah ngedip. Lampu powernya sudah nyala. Cuman kan dia belum dapat supply internet, power internet. Nah, maka kita akan jumper pakai kabelan ya. Kita ambil untuk WiFi yang sudah ada di potnya, kita pasang pot 1. Kita pasang pot 1. Sudah masuk sampai bunyi klik. Nah, terus ujungnya kita pasang di konvektornya. Nah, jadi kalau tadi kan powernya 1 ya, teman-teman, karena dia sudah, sekarang jadi dia sudah ada 4 lampu yang hidup. Itu berarti untuk internet sudah sampai di konvektor ini ya. Nah, terus kita jumper pakai kabel pigtail tadi yang kita sambung tadi. Kabel pigtail tadi kita pasang di TX-nya. Ingat ya teman-teman, jangan salah ini, di TX-nya. Nah, kita colok di TX. Nah, setelah dicolok di TX, pigtail ini kan disambung ke kabel jumper ya. Nah, kita sambung di kabel jumper. Nah, jadi teman-teman, untuk yang di rumah ini itu kita anggap selesai. Jadi kita akan jumper kabelnya 400 meter ke sisi sana, ke kolam, ke tempat pelanggan beraktivitas atau kerja. Oke, teman-teman. Karena di sini sudah selesai, kita lanjut ke sisi kolam. Oke, kita lanjut ke sana. Oke, teman-teman. Kita lanjut jumper kabelnya dulu ya. Nah, karena yang tadi untuk di dalam, yang di rumah, karena yang di rumah udah kita pasang, kita sambung, sekarang kita jumper kabel yang arah ke kolam. Oke, lanjut. Jadi nanti kita akan jumper ke sana sepanjang 400 meter. Teman-teman, setelah kabel di jumper, kita lanjut sambung di sisi kolam yang berjarak 400 meter. Oke, kalau untuk penyambungan itu sama seperti tadi ya. Dari kabel jumper kita sambung ke pigtail. Oke, proses sambung.
Oke, sip. Langsung tersambung, hasil juga alhamdulillah bagus. Setelah kabel jumper disambung di piktil, kita pastikan dulu teman-teman, kalau kabel piktil itu sudah mendapat power supply dari rumah tadi. Oke, jadi kita OPM dulu ya. Kelihatan. Nggak kelihatan teman-teman. Dapat ya? Oke, -3. Yuk. Setelah di OPM, dipastikan powernya dapat. Nah, kita pasang konverter yang tipe B. Oke, yang tipe B ya. Nah, colokan powernya. Oke, power nyala ya. Setelah nyala, pasang ya piktilnya di TX ya teman-teman, jangan sampai salah. Transmit TX ya. Oke, sudah mulai loading. Nah, setelah dia dapat power, pasang kabelannya. Ya, pasang kabelan ya. Pasang kabelan ke router. Ya. Ya. Ya, pasang di LAN. LAN namanya. Oke. Router sudah dipasang. Router ada powernya juga teman-teman. Jangan lupa kabel power supply-nya. Pasang juga. Ya. Powernya tancepin. Oke, lanjut. Nah, dari router kabel ininya pasang ke kayak sudah ngedip ya. Tuh, langsung ngedip dia. Jadi kalau lampu indikator 6 itu sudah nyala, itu berarti internet yang dari rumah sana sudah terhubung di sini. Kita coba ya, pakai HP. Kita cek dulu pakai HP. Ya. Pakai WiFi. Oke ya. Sudah ada ya di HP, sudah terbaca dia. Totolink N200RE. Oke teman-teman, itu artinya internet sudah sampai di sini. Coba langsung dikoneksikan, bisa nggak? Coba setel YouTube. YouTube. Cari itu. Jangan. Oke ya, kita cek dulu pakai YouTube ya, teman-teman. Iya. Bisa ya? Itu artinya sudah bisa dipakai untuk internet di sini dan juga untuk internet di rumah sudah bisa. Jadi kalau di sini, posisi di sini internet terhubung dan di sana juga sudah terhubung. Oke teman-teman, itu tadi tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Salam fiber optik. Tetap semangat.